Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat beraktivitas, dan semangat belajar. Perkenalkan, nama saya Bu Laila Suroya, guru IPA di MTSN 4 Pasuruan. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama tentang organ pencernaan makanan pada manusia. Organ pencernaan pada manusia seperti yang terlihat pada gambar, ada mulut, ada esofagus, ada lambung, ada usus halus, ada usus besar, dan yang terakhir anus. Yang pertama adalah rongga mulut. Terdapat satu, lidah, yang merupakan salah satu panca indera manusia yang mempunyai fungsi sebagai indera pengecap makanan, mengatur makanan pada saat mengunyah dan menelan makanan. Yang kedua ada kelenjar ludah. Kelenjar ini menghasilkan air ludah yang di dalamnya terdapat enzim petialin yang mempunyai fungsi untuk merubah karbohidrat menjadi maltosa. Dan yang ketiga ada gigi. Organ ini mempunyai fungsi pada saat terjadi proses pencernaan secara mekanis. Organ berikutnya adalah esofagus atau kerongkongan, yang merupakan tempat untuk menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Faring terletak pada pangkal kerongkongan sebagai persimpangan antara jalan nafas dengan jalan makanan. Pada dinding kerongkongan terdiri dari otot polos yang bisa mengkerut dan juga bisa mengendur secara bergantian, sehingga akan menimbulkan gerakan remasan dan akan mendorong makanan ke dalam lambung atau dikenal sebagai gerak peristaltik. Organ berikutnya adalah lambung. Pada lambung memiliki 3 bagian, antara lain ada kardiak, bagian tengahnya disebut fundus, dan bagian bawah adalah pilorus. Dan pada dinding lambung di bagian tengah terdapat adanya suatu kelenjar lambung yang dapat memproduksi getah lambung yang terdiri dari air, lendir, asam klorida, enzim pepsinogen, dan renin. Fungsi asam klorida yang pertama adalah membantu membunuh mikroorganisme yang masuk ke dalam pencernaan bersamaan dengan makanan. Fungsi yang kedua adalah untuk mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin, dan fungsi yang ketiga untuk menyederhanakan protein jaringan ikat sehingga akan mudah untuk dicerna. Pepsinogen setelah aktif maka akan menjadi pepsin yang akan menguraikan protein menjadi pepton, sedangkan renin mempunyai fungsi untuk mengumpulkan protein susu atau kasein dari air susu. Organ berikutnya adalah usus halus. Pada bagian ini ada 3. Yang pertama adalah usus 12 jari atau duodenum, yang fungsinya adalah mengolah makanan dari lambung menjadi makanan dengan struktur yang lebih kecil sehingga bisa diserap atau dipakai oleh tubuh. Bagian yang kedua adalah usus kosong atau jejunum, yang fungsinya adalah melaksanakan pencernaan berbagai macam struktur berupa air, karbohidrat, protein, dan vitamin serta lemak. Bagian yang ketiga adalah usus penyerapan atau ileum, yang fungsinya mencerna garam, vitamin B, dan struktur makanan yang tidak dicerna oleh usus kosong. Di dalam usus terjadi pencernaan secara kimiawi oleh enzim dan pencernaan mekanik karena adanya gerakan peristaltik. Dan beberapa enzim yang ada di usus halus antara lain enterokinase, maltase, sukrase, lipase, erepsin, dan juga disakarase. Bagian berikutnya adalah usus besar. Usus besar dibedakan menjadi 3, ada bagian naik, bagian mendatar, dan menurun. Dan pada pangkal usus besar terdapat adanya usus buntu dan umbai cacing. Pada usus besar ini terdapat adanya bakteri Escherichia coli yang akan membantu dalam proses pembusukan sisa makanan dan juga sintesis vitamin K. Fungsi utama dari usus besar adalah sebagai tempat untuk mengatur kadar air pada sisa makanan, dan bagian akhir usus besar dinamakan dengan rektum. Anus merupakan
ujung dari saluran pencernaan manusia. Jadi sisa dari makanan yang tidak lagi diserap akan dibuang melewati anus. Sampai di sini dulu pelajaran kita kali ini. Kita akan bertemu pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.